Keliling kota sore ini, Ibu Atikah kaget bukan buatan melihat minivan yang dicari-carinya selama ini tampak diteronggok di tempat parkir ruko itu. Langsung dia ke sana. Semakin dekat ke mobil itu semakin berdebar jantungnya. Dilihatnya plat nomornya yang telah dihafalnya tak salah. Itulah mobil para perampok itu. Perlahan-lahan Ibu Atikah memarkir mobilnya di samping mobil itu. Diamatinya sekeliling aman. Tak ada siapa-siapa. Selanjutnya, dia berusaha membuka pintu mobil itu. Gagal. Sekonyong-konyong tak tahu dari mana dua pria gondrong berlari-lari menujunya. Mereka mengeluarkan dompet dari saku celana dan memperlihatkannya. "Kami polisi, Bu." Polisi itu minta identitas Ibu Atikah dan tersenyum. Rupanya mereka mengintai mobil itu dan menunggu pemiliknya datang. "Mobil ini diduga milik perampok, Bu," salah satu polisi menjelaskan. "Oh," Ibu Atikah bilang tertarik saja melihat mobil yang sepertinya tak bertuan itu. Tak ada maksud lain. Sampai di rumah, Ibu Atikah terperanjat di kursi. Demikian lama dia telah dilandai euforia untuk menyelidiki sendiri perampok itu. Hari ini semuanya menjadi anti klimaks. Segera dia sadar selain nomor polisi minivan itu, dia tak punya informasi apapun lainnya. Getir dia menertawakan kenaifannya sendiri yang beranggapan bahwa para perampok akan seceroboh itu. Kiranya Ibu Atikah terlambat menyadari semua itu. Inspektur Abdul Rojali, Bastardin CS dan Bapak Gundul sudah sejak awal tahu betapa lihainya para perampok misterius itu. Bagi Bastardin dan Bapak Gundul, perampok itu tak hanya hebat merampok, tetapi juga pintar menyembunyikan rampokan mereka. Tak mudah menyembunyikan duit 18 miliar dalam 8 tas besar. Meski mereka telah menyewa seorang pria bertubuh ceking, bermata tajam dan gelisah yang konon sangat ahli mencari barang hilang. Hasilnya tetap nihil. Duit itu raib macam diisap langit. Inspektur sendiri menerima SMS. "Sorry Komandan, dengan ini informan Dragonuddin meneruskan pesan bahwa bukti-bukti perampokan yang dicari polisi ada dalam peti ikan nomor 4, 5, 7 dan 9 di bak truk yang disopiri Boron. Truk akan meninggalkan pasar becek pukul 4 sore ini menuju pelabuhan Tanjung Lantai. Tertanda OOB. Laporan selesai." Tertegun inspektur membaca tulisan OOB itu. Liriknya jam dinding. 5 menit lagi pukul 4 sore. Lekas radiokan ke semua unit sersan yang ada di darat, laut maupun udara agar ke pasar becek sekarang juga. Sergap truk Boron. Ulangi sergap Boron. "Siap, ulangi Komandan." Inspektur gegas motor bebeknya memoncengkan sersan. Megafon tersandang di bahunya. Dia yakin para perampok bank yang dicari-carinya selama ini bersembunyi di dalam bak truk itu atau paling tidak ada barang bukti di situ. Boron sendiri sudah meluncur di pasar dan kaget melihat motor bebek tua tahun 80-an melintang di tengah jalan. Siapa orang mabuk yang meninggalkan motor bebek busuk itu di tengah jalan itu? Kurang ajar betul. Biar aku tabrak sekalian. Bukannya mengurangi kecepatan, Boron yang memang sudah brutal sejak kecil malah menginjak gas. Niatnya memang mau menghantam motor bebek itu. Meraung-raung truk, mengepul asap dari knalpotnya, melesat deras sekali. Namun tinggal beberapa meter dari sasaran, Boron ngeri mendadak karena melihat topi polisi tergantung di kaca spion motor itu. Segera dia sadar motor itu adalah motor bebek legendaris Inspektur Abdul Rojali. Saat itulah dia mendengar teriakan dari megafon. "Berhenti kau, Boron. Kau sudah terkepung." Gemetar Boron. Cabut kunci mobil, lemparkan keluar. Angkat tangan, buka pintu mobil, keluar dari mobil pelan-pelan. Senyap, tegang, tak tampak gerakan apapun dari dalam truk. Inspektur sadar gertakannya tadi agak kurang masuk akal. Karena kalau tangan diangkat, bagaimana bisa membuka pintu mobil? "Maksudku cabut kunci mobil, lemparkan, keluar. Buka pintu mobil, keluar dari mobil pelan-pelan, lalu angkat tangan." Polisi-polisi lain berdatangan. Motor bebek inspektur yang tadi dipakai untuk menghalang jalan diganti dengan mobil polisi yang sebenarnya, yang ada lampu berputar-putar di atapnya. Para pengunjung warung kopi berhambur ke jalan raya untuk melihat apa yang terjadi. Boron melemparkan kunci mobil lalu keluar dari pintu sebelah kanan. Bandar kernetnya keluar dari pintu kiri. Belasan polisi langsung menggabruk mereka. Tahu-tahu mereka sudah kena borgol. Sersan meminta kunci peti ikan itu dari Boron, lalu meloncat naik ke truk. "Buka peti nomor 5, Sersan." "Siap, Dan." Sersan membuka peti itu. "Apa isinya, Sersan?" "Es dan bungkusan plastik besar, Dan." Sersan berusaha mengangkat bungkusan itu, gagal. Sebab bungkusan itu lebih besar dari tubuhnya. Dicobanya lagi, gagal lagi. Akhirnya dia berhasil menaikkan bungkusan itu ke penampang peti. Karena diletakkan di permukaan yang tipis sedangkan bobotnya berat, plastik itu pecah. Saat itulah duit terburai-burai dari bungkusan
Itu berhamburan duit, banyak sekali macam air yang terlontar dari pintu air yang baru dibuka. Saking banyaknya duit kertas itu terlempar dari bak truk lalu tumpah ke jalan raya. Orang-orang berteriak histeris melihat pemandangan yang luar biasa itu. Ada yang nekat maju mau merebut uang itu sebab bukan main menggodanya duit merah 100.000 yang berserakan begitu saja di jalan raya. Namun polisi sigap mau menyepak mereka sehingga mereka mundur. Inspektur terpesona, terkesima. Boron dan Bandar pucat pasi. Debu dan Handai yang juga ada di situ tersenyum. Mereka berharap Boron dan Bandar melihat wajah mereka sendiri di kaca sehingga tahu sepucat itulah wajah Salut waktu dipukuli mereka di sekolah dulu. Peti-peti lain dibuka sesuai nomor peti dari SMS Dragon. Meluap-luap duit dalam setiap peti itu. Tiba-tiba inspektur mendapat SMS dari nomor HP tak dikenal. Maaf komandan, harusnya kami membungkus uang itu lebih rapi sehingga uang itu tidak tumpah. Uang itu milik negara, komandan. Tak perlulah repot-repot menghitungnya. Jumlahnya 18 miliar. Tak lebih tak kurang. Inspektur mencoba menelpon pengirim SMS itu. Namun debu terlanjur mematikan HP-nya. Membuka baterainya, mengeluarkan SIM card-nya lalu membuangnya ke Sungai Linggang. SMS itu adalah komunikasi pertama dan terakhir inspektur dengan para perampok misterius itu. SMS yang akan terus diingatnya hingga waktu yang lama. Kejahatan meninggalkan sidik jarinya di setiap kota, khas satu sama lain, yang akhirnya membentuk watak kota itu. Bulanti telah mencatat satu kejahatan dalam sejarahnya, kejahatan yang gagal bagi kebanyakan orang tetapi sangat berhasil bagi orang-orang tertentu. Bisnis batu akik akhirnya sepi, toko batu mulia tutup. Tak tahu apa yang kemudian dikerjakan Bastardin, Jamin, Tarik dan Bapak Gundul. Boron dan Bandar tak lagi berkoar-koar dan petantang-petenteng sok jago di pasar sebab tiba-tiba mereka sadar bahwa ada orang-orang yang diam-diam menguasai mereka. Lalu dengan gampang mematahkan mereka. Kejadian di tengah pasar itu telah memberi mereka suatu efek yang sangat terkenal, yaitu efek jera. Selanjutnya, semua orang kembali terjebak dalam kebiasaannya, terikat ke rutinitasnya, tersisa oleh obsesinya, dan tersembunyi dalam sanktuari mimpi-mimpi besarnya. Meski gagal dalam debut penyelidikannya, tetap mengebu semangat Ibu Atikah untuk menjadi detektif swasta. Handai Tolani yakin akan diterima menjadi pembicara motivasi bagi para narapidana di penjara Kabupaten dan Nihe, bermaksud mengusulkan para pemerintah agar suatu hari pada bulan Desember dijadikan hari selfie nasional. Alasannya karena selama Desember bunga-bunga berbekaran, jadi cocok untuk selfie. Sore ini 10 sekawan itu berjanji bertemu di warung kopi Kuli karena akan ada pertunjukan orkes Bang Zaitun. Salut tiba paling akhir dan membuat orang-orang tercengang. Dia yang selalu berpenampilan sederhana, selalu malu dan untuk mengangkat wajahnya sore ini bergaya anak muda habis-habisan. Dia menenteng koper macam orang kantoran. Yang paling istimewa adalah kemejanya. Warnanya krim dan penuh gambar duit, kertas, euro dan dolar. Tak tahu dari mana didapatnya kemeja yang mendebarkan itu. Duit itu melekat pula di kopernya. Tak dapat dimungkiri perampokan itu telah membuat Salut lebih percaya diri. Dia masih belum dapat istri tapi dia gembira, tak lagi nampak kesepian. Bukan main merdunya dia bernyanyi bersama orkes Bang Zaitun. Sepanjang sore itu mereka berdendang diiringi orkes Melayu kecil pimpinan Bang Zaitun dengan gambus khasnya, dengan kendang dua, seruling bambu, tamborin, gitar kosong dan bass kicknya. Bergantian Nihe, Salut dan Rosip memegang mic, menyanyikan lagu tentang cinta yang tak terlerai, rindu yang menyesakkan dan nasib kaum pinggiran. Nun di warung kopi Mariati kawin lagi. Di seberang warung kopi Kuli itu Inspektur Abdul Rojali tersenyum ikut gembira menyaksikan orang-orang berdendang itu dan takjub. Bagaimana orang-orang biasa dapat merasa senang atas hal-hal yang sederhana. Secepat para perampok itu kabur, secepat itu pula Belanti kembali seperti semula. Seakan tak pernah terjadi apa-apa. Tak ada lagi orang bicara soal itu. Koran lokal pun kembali hanya memberitakan kesulitan masyarakat mendapat minyak tanah. Pejabat Pemda melihat-lihat jalan rusak. Wakil-wakil rakyat yang bermaksud mencalonkan diri lagi untuk sekali kesekian serta acara-acara pensi di sekolah. Di sela-sela iklan jamu dari akar kayu yang berkhasiat menyembuhkan aneka rupa penyakit, Belanti kembali menjadi kota yang naif sebab kejahatan telah pergi jauh naik kapal feri. Yang tertinggal hanya Inspektur Abdul Rojali dan Sersan muda PRB yang duduk termangu-mangu memandangi papan tulis statistik kejahatan yang sepi. Angin mengarah awan gelap dari barat. Induk kodok bangkong meloncat ke batu keramat. Matanya menyepit menatap langit yang pekat. Gesit kodok itu merapal mantra untuk memanggil hujan. Kung kang kong bersaut-sautan.
Sejurus kemudian titik-titik air berjatuhan halus berkabut, tampias ke beranda rumah dan emper-emper toko. Kian lama kian deras, menghunjam bumi bak berjuta anak panah, meluapkan sungai, parit dan bendungan, mengguyur atap lapangan dan jalan raya, membasuh hati penduduk kota yang telah lupa cara berbuat jahat. Tamat.